segini. Dari pagi sampai pagi lagi, hasilnya gini doang. Iya, penumpang sepi banget Bu. Udah muter kemana-mana, dapatnya cuma dikit tuh, cuma 35.000. Aku tuh capek mas, tiap hari ngitung uang pas-pasan terus. Belum bayar listrik, belum gas. Aku pengen beli perhiasan aja nggak bisa. Aku tahu, aku juga pengen lihat kamu seneng, bisa beli apa aja yang kamu mau. Tapi belum waktunya, sabar dulu ya. Sabar, kamu... Dia kemana sih? Udah jam segini belum pulang juga. Alhamdulillah, akhirnya kelar juga narik hari ini. Capek banget badan, tapi ya lumayan lah bisa buat makan nanti. Makan doang yang dipikirin. Terus kapan aku bisa ngerasain hidup enak, Mas? Ya, aku juga pengen Bu, tapi ya rezeki kita cuma segini adanya. Pelan-pelan lah, yang penting halal. Halal, tapi tetap aja miskin. Ya tetangga tuh, suaminya kerja di kantoran, bisa beli motor baru. Kamu tiap hari cuma bawa motor reot. Pulang pagi, uangnya juga segitu-gitu aja. Aku udah usaha Bu, aku nggak males-malesan kok. Aku berangkat siang, terus pulangnya dini hari begini. Aku cuma pengen kamu ngerti Bu. Ngerti gimana? Aku juga capek hidup begini. Tiap hari ngirit, masak seadanya, gak pernah bisa beli apa-apa. Sabar ya Bu, aku janji nanti aku cari tambahan deh. Entah jadi kurir atau ambil orderan yang malam nih lebih banyak lagi. Kalau bisa aku pulangnya subuh. Ya udah, kamu kerja aja terus. Aku nggak mau tahu. Yang penting jangan pulang dengan tangan kosong. Iya, aku ngerti Bu. Sekarang aku mau mandi dulu ya. Habis itu mau makan, terus berangkat lagi deh. Hah? Berangkat lagi? Bukannya kamu baru pulang? Iya, tapi kan kalau aku istirahat kelamaan nanti dapatnya duitnya makin dikit dong. Oh, iya. Bagus deh. Ya udah sana mandi. Wah, udah siap sarapan nih. Makasih ya sayang. Ini nasinya masih yang semalam. Sayang kalau dibuang, jadi habisin dulu aja. Iya, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dimakan bareng sama kamu. Makan bareng apa? Aku udah makan tadi. Kamu makan aja sendiri. Iya, maaf ya. Belakangan aku tuh sering pulang dini hari. Penumpang sekarang itu susah banget. Jadi ya mau nggak mau harus sampai malam banget biar dapet uang. Alasan itu terus, susah lah, sepi lah. Tapi ya hasilnya tetap aja segitu, gak ada bedanya. Aku udah narik sampai capek Bu. Kadang semalaman cuma dapat 2 penumpang. Tapi ya disyukuri aja. Rezeki kecil juga berkah kok. Syukur-syukur, kamu tuh gampang banget ya ngomongnya. Aku juga pengen bersyukur, tapi ya gimana? Uang segitu gak cukup. Memasak aja harus mikir dulu. Aku tahu kamu capek, tapi aku beneran udah usaha. Aku kerja ini nggak tidur loh. Aku nggak nyerah kok. Aku bakal buktiin kalau kerja keras nggak selamanya kalah sama nasib, Bu. Ya udah, aku pengen lihat sampai kapan pembuktian kamu itu. Iya, semoga hari ini rezekinya lebih banyak. Ya udah aku makan dulu ya biar nggak kesiangan ini. Mana uang hasil ngojek semalam? Aku mau beli lauk buat nanti sore. Loh, kok cuma segini? Iya, itu cuma 20.000. Sisanya aku sisihin sebagian buat beli bensin. Aduh, panas banget hari ini. Kayaknya nggak bakal ada penumpang deh jam segini. Ya iyalah, siapa juga yang mau panas-panasan siang bolong begini. Kalau nasibnya kayak kita mah, mau panas, mau hujan, yang penting bensin masih ada. Iya bener juga sih. Tapi sekarang orderan makin sepi ya. Dulu sehari bisa dapat 6 orang, sekarang 2 aja udah syukur. Udah sabar aja, namanya juga kerja bebas begini, kadang rame, kadang sepi. Lagian tuh aku heran loh, kamu tuh kuat banget Kardi. Pulang pagi, sekarang nongol lagi di sini. Perasaan kapan tidurnya? Tidur mah bisa entar, yang penting dapat uang dulu buat istri makan, biar nggak ngeluh mulu.
Istri tuh emang gitu, Kardi. Kalau nggak dikasih belanja lebih, dikiranya kita males. Padahal duitnya aja yang nggak nambah-nambah nih. Iya, kadang aku juga ngerasa gagal kerja siang malam, entah tidurnya kapan, tapi hasilnya segini-segini aja. Jangan ngomong gitu. Yang penting kamu tanggung jawab ke istri kamu. Banyak loh laki-laki di luar sana yang kerjaannya cuma nongkrong doang. Iya sih, aku juga mikirnya gitu. Tapi kadang pengen ngerasain aja gimana rasanya hidup tanpa dimarahin istri tiap hari loh. Udah sabar-sabar, perempuan tuh kalau ngomel artinya masih peduli. Kalau udah diem itu baru bahaya namanya. Bu Ida, aku tuh udah nggak tahan lagi sama hidup kayak gini. Kenapa lagi, Tini? Mukamu itu tiap kesini kayak abis ribut terus. Iya, ribut lagi sama Kardi. Dia tuh ngojek seharian, tapi hasilnya gak pernah cukup. Aku malu, Bu. Tetangga pada beli gelang baru. Aku nggak bisa beli apa-apa. Sabar, kan Kardi udah kerja keras. Dia nggak malas. Banyak suami yang malah santai gak mikirin istri. Kamu mah masih mending. Kerja keras tapi hasilnya nol. Sama aja, Bu. Aku capek hidup miskin terus. Aku pengen juga kayak orang lain. Bisa tampil mewah, bisa beli tas baru, perhiasan, makan enak. Masa gini terus sih? Kamu tuh harusnya belajar bersyukur. Apalagi punya suami yang setia. Itu rezeki besar loh. Setia nggak bikin perut kenyang, Bu. Aku tuh pengen ngerasain hidup nyaman. Gak tiap hari mikirin uang belanja yang cuma cukup buat beli garam. Kamu jangan gitu ngomongnya. Rezeki itu bukan cuma dari uang. Kardi itu orangnya sabar, jujur. Aku aja iri lihat kamu punya suami kayak dia. Iri, Bu? Ibu bercanda ya? Ibumu tukeran aja suami sama aku, biar tahu rasa. Aduh kamu ini, aku cuma ngomong jujur. Kalau kamu terus ngerasa kurang, sampai kapanpun gak bakal cukup. Ya entahlah, Bu. Kadang aku mikir, kayaknya hidupku bakal berubah kalau aku punya suami yang kerja di kantoran gitu. Hati-hati ngomongnya. Gak semua yang kerja di kantoran bikin hidup enak. Sudahlah, Bu. Aku beli minyak gorengnya setengah liter aja. Oke, bentar aku ambilin dulu. Bang, ojek bang. Malam mas, mau kemana ya ojeknya? Ke arah pasar lama bang. Lewat jembatan besar aja ya, biar cepat. Siap mas. Pegangan ya mas, jalannya agak gelap nih. Harus hati-hati. Oh iya bang, bayarnya bisa transfer nggak bang? Aduh mas, maaf belum bisa. HP saya rusak, jadi bisanya cuma cash. Oh ya udah, saya bayar cash ya. Oh ya, abang tiap malam narik terus kayak gini nggak capek apa bang? Capek sih, tapi kalau nggak kerja ya nggak makan saya mas. Saya mah udah biasa begini. Wah, kuat juga ya bang. Saya aja kerja shift malam seminggu aja udah pusing loh. Nggak kuat lama-lama. Ya mungkin udah nasib saya begini ya mas. Selama bisa cari rezeki halal, saya jalanin aja deh. Kenapa bang? Hah? Enggak mas. Cuma keinget istri di rumah. Kadang kasihan aja. Dia pengen hidup lebih baik, tapi saya belum bisa ngasih banyak ke dia. Yang penting abangnya nggak nyerah. Orang sabar tuh pasti ada jalannya bang. Iya, semoga aja ya mas. Lagi-lagi saya cuma bisa berdoa. Ya Allah, semoga aku bisa dapat rezeki lebih. Aku cuma pengen lihat istriku senyum lagi. Bu, ini uang hasil ngojek hari ini. Alhamdulillah, gak seberapa bu, tapi cukup buat makan besok. Hah? Cuma segini? Dari pagi sampai pagi lagi, hasilnya gini doang. Iya, penumpang sepi banget bu. Udah muter kemana-mana, dapatnya cuma dikit tuh. Cuma 35.000. Aku tuh capek mas. Tiap hari ngitung uang pas-pasan terus. Belum bayar listrik, belum gas. Aku pengen beli perhiasan aja nggak bisa. Aku tahu, aku juga pengen lihat kamu seneng. Bisa beli apa aja yang kamu mau. Tapi belum waktunya, sabar dulu ya. Sabar? Kamu tuh dari dulu ngomongnya sabar-sabar terus. Aku tuh malu, teman-teman arisan aja udah pada bisa beli perhiasan. Aku doang yang gak punya apa-apa. Tapi harta yang mereka punya tuh belum tentu loh mereka itu bahagia bu. Aku gak butuh bahagia kalau miskin.
Astagfirullah Bu, jangan bandingin hidup kita sama orang lain. Aku cuma bisa kasih semampu aku. Segini aku kerja sampai aku nggak tidur. Bukan buat diri aku, tapi buat kamu loh. Tapi hasilnya segitu. Kamu bilang kerja keras, tapi mana? Kok hidup kita gini-gini aja? Aku malu. Aku udah usaha. Tiap malam kehujanan, kelaparan, tapi aku tahan. Aku cuma pengen kamu ngerti. Aku nggak bisa ngerti kamu karena aku butuh hidup enak. Maaf ya, aku belum bisa bahagiain kamu. Udahlah, aku capek ngomong. Tidur aja. Tini akhirnya datang juga. Tumben rapi banget hari ini. Iya Bu, namanya juga arisan. Masa tampil biasa aja? Malu dong kalau kalah sama yang lain. Wah iya, kalungnya bagus tuh, baru beli ya. Iya Bu, ini model baru. Katanya lagi tren. Aku suka karena kelihatan mewah, tapi nggak terlalu mencolok. Warna emasnya kok agak pudar ya tante? Oh, itu gara-gara kena parfum. Aku kan suka semprot-semprot parfum, jadi warnanya agak berubah dikit. Tapi tetap bagus kok, yang penting pede aja. Iya Bu, aku nggak mau kalah sama ibu-ibu kompleks sebelah. Mereka tiap minggu pamer perhiasan baru. Aku juga bisa kebeli emas sekarang mah. Tapi bukan emas palsu kan Bu? Iya, soalnya emas asli kan nggak kayak gitu. Bu Ida, aku pamit dulu ya, lupa jemur baju di rumah. Begitu ya udah, tapi langsung ke sini lagi ya. Aku kasihan banget sama dia. Pokoknya besok aku harus beli emas asli. Sekarang kan banyak yang bisa kredit. Buat bayarnya nanti aja nyicil, hasil dari ngojek Mas Kardi. Ini, kamu kenapa? Dari tadi aku lihat kamu duduk terus di situ. Mukamu kayak habis nangis. Gak apa-apa, cuma capek aja. Habis dari arisan malah bikin malu sendiri. Loh, kenapa bikin malu? Emang ada apa di sana? Kalung yang aku pakai ketahuan palsu. Semua orang pada ngetawain. Aku malu banget. Oh gitu ya. Ya ampun Tini. Yaudahlah, nggak usah dipikirin. Orang tuh kalau ngomong suka seenaknya. Tapi mereka ngetawain aku. Kayak aku nggak punya harga diri. Semua gara-gara Kardi. Kalau dia kerja benar, aku nggak bakal dihina kayak gini. Waduh, jangan ngomong gitu. Kardi tuh udah kerja keras loh. Ngojek sampai malam banget tuh. Bahkan aku aja nggak tahu dia tuh tidur apa enggak loh. Kerja keras tapi nggak ada hasilnya. Buat apa? Bikin malu. Udahlah, sabar aja. Kadang hidup itu emang nggak adil. Tapi jangan salahin Kardi terus. Dia tuh udah berusaha semampunya loh demi kamu. Jangan belain dia. Semua ini gara-gara Kardi. Aku jadi bahan ketawaan karena punya suami kayak dia. Bang, tambal ya ini bannya bocor bang. Ban belakang ini bocor lagi. Padahal baru aja ditambal kemarin. Nah, lagian motor kamu udah tua Kardi. Kalau dipaksa terus ya gini jadinya. Udah waktunya ganti tuh motor. Iya sih, kalau punya duit mah ya saya ganti. Ini aja mau ganti ban mikir 2 kali, apalagi ganti motor. Iya juga sih. Kamu tuh kenapa lesu banget mukamu, kayak gak biasanya tuh. Capek aja bang. Bukan cuma badan sih ya capek, tapi pikiran juga capek. Istri di rumah marah terus. Katanya aku gak bisa ngasih apa-apa buat dia. Tapi kamu kan udah berjuang, narik tiap hari pasti adalah buat makan mah. Iya ada, tapi teteplah kurang. Kadang jadi mikir kalau aku ini udah gagal bang. Tiap hari kerja sampai pagi, tapi tetap aja masih hidup miskin. Jangan ngomong gitu. Yang penting tuh kamu gak ninggalin tanggung jawab. Iya sih ya. Udah nanti juga istrimu sadar. Orang sabar kayak kamu pasti dibalas kebaikannya. Oke? Semoga aja deh. Kira-kira ini perlu ganti ban gak sih? Harusnya ganti sih, tapi ya udahlah, enggak, ini mah masih bisa ditambal dikit-dikit. Alhamdulillah. Udah duduk dulu sana, sekalian istirahat sambil nunggu nih ban ditambal. Permisi, ini rumah Bu Tini ya? Saya dari toko emas Sumber Rezeki. Mau nagih cicilan emas yang udah 3 minggu nunggak nih.
Iya Pak, maaf ya suami saya belum pulang. Nanti kalau udah ada uangnya saya langsung bayar. Saya udah bolak-balik ke sini, Bu. Kalau nggak dibayar hari ini, pihak toko bisa tarik barangnya. Jangan dong Pak, nanti malu sama tetangga. Saya janji besok saya bayar. Besok udah nggak bisa, Bu. Ini udah lewat jatuh tempo. Saya disuruh ambil barangnya kalau nggak bisa bayar sekarang. Loh, Ibu, ini ada apa? Kok tamunya nggak disuruh masuk sih? Oh, ini pasti suaminya ya. Pas banget nih. Pak, istri Bapak ini ada tunggakan kredit emas perhiasan kalung di toko kami. Udah 3 minggu nggak bayar. Kredit emas? Kalung? Maksudnya apa, Bu? Aku cuma pengen punya perhiasan kayak ibu-ibu lain Mas. Aku malu. Pak, ini 50.000. Emang belum cukup buat lunasin. Tapi tolong diterima dulu ya. Sisanya saya cicil lagi nanti. Baiklah, saya terima untuk pembayaran hari ini. Tapi tolong minggu depan dilunasi ya. Maaf Mas, aku nggak izin dulu. Aku cuma pengen kelihatan mampu di depan orang-orang. Kamu tuh nggak perlu nunjukin apa-apa. Aku kerja bukan buat gengsi kita, tapi buat hidup kita loh. Bu, nih lihat, aku beliin ini buat kamu. Nggak mahal kok, tapi aku pengen kamu punya sesuatu dari aku. Ini apaan Mas? Aku nggak ulang tahun. Bukan buat ulang tahun, cuma aku pengen kamu senyum lagi. Buka aja coba deh, lihat dulu. Kamu beliin ini buat aku. Iya, aku tahu kamu pengen punya barang yang bagus-bagus kan. Ya aku nggak bisa beliin kalung emas, perhiasan gitu. Tapi aku pikir bros ini bagus lah lumayan. Biar kamu nggak malu kalau kumpul sama teman-teman. Aku malu sama diri aku sendiri Mas. Aku udah bohongin kamu, ngambil kredit tanpa izin. Ternyata aku tuh beban buat kamu. Udah, nggak usah disesali terus. Ya, aku nggak marah. Aku cuma pengen kamu tahu, aku kerja tiap hari bukan buat saingan sama orang, tapi buat kamu, ya. Aku jahat banget ya. Kamu capek-capek kerja, aku malah ngomel terus. Aku nyesel banget Mas. Namanya juga hidup, Bu. Kadang kita pengen yang lebih. Tapi aku seneng kok kamu masih di sini, masih mau di samping aku walaupun hidup kita pas-pasan banget begini. Aku nggak mungkin pergi dan aku janji bakal berubah Mas. Aku nggak mau nyakitin kamu lagi. Udah, nggak usah janji apa-apa. Cukup temenin aku terus ya. Itu aja udah cukup kok. Mas, kamu batuk-batuk. Kamu sakit ya? Enggak kok, lagi flu aja kayaknya. Tapi aku masih kuat kok, nggak usah khawatir. Aku bukan cuma khawatir, aku nyesel. Kalau aja aku dulu nggak nyalahin kamu terus, mungkin kamu nggak bakal sakit kayak gini. Udah jangan disesalin terus, Bu. Aku malah seneng lihat kamu kayak gini. Jadi nggak kesepian lagi deh. Ngojeknya juga jadi semangat. Udah, minum dulu. Tehnya masih hangat. Nanti obatnya diminum habis makan ya. Makasih ya, Bu. Aku bahagia banget ngerasain kasih sayang dari kamu lagi. Aku cuma pengen nebus kesalahan aku selama ini. Aku egois, aku hina kamu. Padahal kamu gak pernah nyakitin aku. Udah jangan nangis lagi. Aku nggak ngerasa kamu salah kok. Mas, batuknya kok makin parah. Periksa ke dokter aja ya. Nggak usah. Nanti aku beli obat aja di warung, nggak apa-apa sekalian ngojek. Kamu nggak usah khawatir ya. Sini duduk, temenin aku makan ya.